Bagi yang tidak merasakan rasa sakitnya, mungkin kalau cinta bisa dianggap sekadar bahan untuk bercanda atau ejek-ejekan. Tapi masalah sepele ini bisa betul-betul merusak, khususnya masa depan pendidikan terhadap remaja. Untuk seseorang pembimbing harus memperhatikan soal ini. Ada beberapa kejadian fatal yang pernah saya lihat dan alami soal masalah asmara ini. Awalan cerita ini dari pengalaman teman saya. Ia seseorang yang sangat cerdas, cemerlang, dan orang berada. Ia kuliah di salah satu jurusan bergengsi di sebuah perguruan tinggi. Orang tuanya bangga padanya, masa depannya sudah cukup terlihat baik. Tapi pada suatu waktu ia jatuh cinta pada salah satu teman kuliahnya. Soal biasa, tapi bukan juga soal biasa aja. Cintanya ternyata ditolak. Biasanya seperti ini hanya akan jadi cerita galau singkat yang bisa jadi bahan olok-olok antar temannya yang tahu dan sayang. Tapi yang ini tidak biasa. Teman saya tadi mengalami kejutan mental yang luar biasa. Ia kemudian menjadi kehilangan semua kecemerlangannya. Ia tak lagi kuliah atau berhenti kuliah, mengunci diri di kamar, bisa dibilang depresi. Kemudian mulai bicara sendiri. Saya menyaksikan sendiri keadaannya. Setelah ia semakin parah, bahkan ia pergi dari rumah. Orang tak tahu ia berada di mana. Sekarang ia masih hidup, karena itu masa lalunya saja. Sekarang ia sudah bekerja dan ia juga menyesali itu. Bukan sedikit contoh yang demikian itu. Saya pernah mendengar soal seorang gadis yang jatuh cinta pada seorang pemuda, tapi ia bertepuk sebelah tangan. Akhirnya ia pun menderita sakit jiwa. Kalaupun tidak sampai gila, biasanya tidak sedikit remaja yang mengalami perubahan perilaku akibat asmara. Ada yang tadinya pendiam, tiba-tiba menjadi beringas. Ada pula yang sebaliknya. Dari anak yang aktif dan ceria, tiba-tiba menjadi pendiam. Tidak sedikit yang merosot prestasi belajarnya gara-gara ini. Apa masalahnya sehingga hal yang seharusnya sepele itu bisa demikian fatal? Bagi saya, mental itu sama dengan fisik. Fisik kita sekali kena penyakit akan menderita, tapi dengan hal itu akan bisa membangun imunitasnya sendiri. Karena itu, orang sakit fisik itu soal biasa saja. Kuatkan tubuhnya agar ia sembuh. Dia akan jadi lebih kuat. Soal mental juga begitu. Seseorang harus terbiasa gagal atau tidak tercapai keinginannya. Ia harus belajar menerima bahwa tak semua keinginan akan tercapai. Memang seperti itu cara dunia bekerja. Atau lebih tajam lagi, ada keinginan yang harus diusahakan berulang-ulang baru bisa tercapai. Yang lebih ekstrim lagi, suatu yang sudah diusahakan berulang kali pun, kalau memang tidak bisa didapatkan, tidak akan bisa didapatkan sampai mati. Bagaimana cara mengajarkan hal itu pada remaja atau anak kita? Pertama, jangan biasakan menuruti semua keinginannya. Penuhi permintaan anak berbasis pada kebutuhan. Meski kita bisa, kita mampu. Tidak semua keinginan anak harus dituruti. Harus sering bersikap tegas pada anak, menolak permintaannya, karena menurut saya itu tidak perlu dituruti. Dengan begitu, anak belajar mengatasi rasa kecewanya. Kedua, hadapkan anak kita pada berbagai kompetisi. Ia pasti akan gagal, maka pada saat itu kita harus hadir, menguatkan dia. Dengan begitu, ia akan belajar membangun kekuatan mental menghadapi kegagalan. Kita bisa menemaninya saat itu terjadi. Ketiga, komunikasikan dengan baik hal-hal yang menyangkut perasaan asmaranya. Hal ini memang mungkin akan berat, karena anak remaja biasanya enggan membahas soal ini dengan orang tua. Kenapa?
Kenapa? Banyak orang tua yang melarang anaknya pacaran. Ada juga orang tua yang menjadikan hubungan asmara anaknya jadi bahan candaan. Padahal hasrat untuk suka pada lawan jenis itu alami. Ia muncul begitu saja. Kalau tidak terjadi komunikasi yang baik, anak akan menyimpan perasaannya sendiri. Ketika ia bermasalah dengan perasaan itu, kita sebagai orang tua sama sekali tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa membantu? Bagaimana kalau anak kita orientasinya menjadi menyimpang? Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Bagaimana membuat anak terbuka soal perasaan asmaranya? Ini bukan sesuatu yang bisa kita debat dengan instan. Kita harus membangunnya dengan baik, sehingga tersedia ruang kepercayaan yang luas antara kita dengan anak. Anak harus diberi ruang senyaman mungkin, sehingga ia tidak takut, juga tidak malu untuk bercerita. Ia yakin kita akan menjaga rahasianya, tidak merembet kemana-mana. Anak perlu mendapatkan keyakinan bahwa kita tidak marah dengan perasaan dia, atau mereka yakin tidak diejek dan dilecehkan dengan perasaan itu. Itu betul-betul wilayah sensitif dan pembicaraan intens. Keempat, sediakan pendampingan yang memadai saat anak kita mengalami krisis asmara. Kita harus sanggup mendeteksinya, menggali informasi mengenai keadaannya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai mencederai ruang pribadinya. Kita bahkan perlu mendeteksi kapan ia perlu mendapat bantuan atau pendampingan dari psikolog. Nah, soal ini kadang juga jadi hambatan bagi orang tua. Tidak sedikit yang malu berkonsultasi dengan psikolog, karena kalau konsultasi seakan anaknya sakit mental. Sakit mental dianggap penyakit memalukan, padahal tidak semua konsultasi ke psikolog berarti anak kita sakit. Bahkan kalaupun sakit, akan sama saja dengan sakit fisik. Sakit bisa disembuhkan, bukan suatu yang hina. Sekarang apakah ini terlalu rumit untuk dipahami? Iya, tapi semua itu mudah saja kalau kita tahu mengenai dampak fatal yang akan terjadi dari kegalauan remaja. Dan saat kita punya anak, kita harus biasa hadir di tengah masalah itu semua. Jadi pendamping yang belum merasakannya atau sedang merasakannya, semoga bisa melewatinya dan menjadi orang dewasa untuk membantu anak remaja yang lagi galau juga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.